Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Sikti Ubun, NIM 19030300067, kelas B semester 5 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview kembali buku yang berjudul Batas-batas Kepemilikan Pekerjaan Online Terkait Imigrasi Organisasi Gerakan Sosial yang ditulis oleh Bernadette Nadia Jaworski. Sosiologi budaya secara luas diakui sebagai salah satu bidang yang paling dinamis dalam ilmu-ilmu sosial di seluruh dunia saat ini. Paragraf seri Macmillan dalam Sosiologi Budaya didedikasikan untuk proposisi bahwa makna yang dalam membuat perbedaan besar dalam kehidupan sosial. Budaya adalah bukan sekedar perekat yang menyatukan masyarakat, penopang bagi yang lemah, atau ideologi mistis yang menyembunyikan kekuasaan. Baik yang pertama, debat imigrasi. Imigrasi ke Amerika Serikat menjadi perhatian utama. Amerika Serikat mencerminkan posisi yang sama sekali berbeda. Di benua ini juga, ribuan orang dituntut untuk melakukan perjalanan ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai, untuk mencari yang lebih besar peluang. Amerika Serikat sangat populer di kalangan Katolik Amerika Serikat dan non-Katolik. Bahkan jika publik Amerika Serikat tampaknya memiliki perasaan campur aduk tentang imigrasi, terutama ketika datang ke yang disebut imigran ilegal. Mereka yang terlibat dalam aktivitas terkait imigrasi memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Imigrasi tidak hanya berdampak pada pendatang, imigrasi sangat mempengaruhi penerima negara dan populasi menetap dari negara-negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki imigrasi undang-undang dan menetapkan batasan jumlah orang yang diterima untuk Sion. Dalam hal ini, populasi menetap Amerika Serikat dianggap warga negara dan pendatang yang sah, harus dilindungi oleh hukum. Dan rupanya populasi seperti itu mereka merasa sangat terpengaruh oleh imigrasi. Aspek penting dari gerakan kontemporer yang terkait dengan imigrasi menjamin perhatian sosiologis budaya justru karena mereka cenderung berbicara mewakili konstituen dalam konteks tingkat nasional. Yang kedua, batas-batas kepemilikan. Di Amerika Serikat ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Berkenaan dengan imigran, sebagian besar karya akademis di bidang sosial atau batas-batas simbolik mempekerjakan aparat konseptual etnis atau ras batasan. Ini memberitahukan kita banyak tentang solidaritas dan cara para migran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru. Di dalam masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka awalnya dianggap atau diperlakukan, kebanyakan imigran akhirnya menjadi putih Amerika. Sebagai agen sosial, mereka menantang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama, berhasil secara ekonomi, mengadopsi gaya, adat, dan etnis rekan-rekan mereka yang lahir, dan mendapat kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Dalam nada serupa, Kaufman dan Satham membangun peluang politik model dengan memperkenalkan struktur peluang diskursif atau ide-ide dalam wacana publik yang lebih luas yang memungkinkan klaim politik untuk mencapai visibilitas, resonansi, dan legitimasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan jembatan antara model peluang politik dan pendekatan framing yang terbatas pada kemampuannya untuk menjelaskan mengapa beberapa frame lebih berhasil daripada yang lain. Yang ketiga,
harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana. Untuk keduanya, hak-hak imigran dan gerakan sosial kontrol imigrasi. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial. Dalam penelitian ini terkait keluarga, tema mewakili 25,3% dari kode berbasis teks. Dan untuk IRSMO 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun kurang terwakili di antara ICSMO, keluarga imigran menyiratkan ancaman reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai migrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, degradasi urban, dan peningkatan kejahatan. Masalah keluarga lainnya seperti yang ditujukan oleh American Civil Liberties Union adalah ketika anak-anak warga negara Amerika Serikat ditinggalkan tanpa orang tua dan sering di tempat pengasuhan anak. Keluarga dengan status campuran ini sering memenuhi syarat sebagai lebih layak daripada imigran tunggal. Dan mereka yang keluarga tinggal di tempat lain. Akibatnya lebih dari 5.000 anak Amerika dikirim untuk diasuh perawatan pada tahun 2011. Jadi meskipun anak-anak dapat menjadi agen politik, mereka berada di saat yang sama sebagai calon korban yang aktif respon moral yang kuat. Dengan menyerukan masa depan kolektif, Nurani menghadirkan anak-anak sebagai perekat sosial yang menyatukan semua orang dalam batas-batas moral. Dia juga membuat seruan untuk inklusivitas berdasarkan kontribusi ekonomi migran, Bushon dan warisan negara sebagai bangsa pendatang. Sederhananya, tidak ada batas hukum di hal ini dalam bentuk undang-undang yang harus memisahkan yang tidak sah anak-anak dari bangsa lain. Yang keempat, mengevaluasi nilai. Sebagian besar wacana tekstual di antara SMO dalam hal ini, studi menyangkut tema nilai 21,8% untuk hak-hak imigran dan 14,1% untuk kelompok kontrol imigrasi. Oleh nilai-nilai maksud saya ukuran-ukuran abstrak dari moralitas dan layak diumumkan gerakan. Misalnya, nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat, dan nilai-nilai Amerika seperti kebebasan, keadilan, dan peluang. Tujuan akhirnya bagaimanapun adalah untuk mengaburkan yang batas simbolik yang memisahkan yang tidak sah, berdasarkan yang dibagikan kemanusiaan yang memberi mereka hak. Di sisa bab ini pertama-tama saya mempersempit ke tingkat nasional dan membandingkan wacana IR dan ICSMO di Amerika dan Amerika. Nilai-nilai. Saya kemudian pindah ke tingkat universal di mana pembicaraan tentang hak memasuki gambar untuk IRSMO. Yang kelima, batas simbolik dalam aksi. Program kuat dalam sosiologi budaya berdiri di atas 3 premis. Pemberian otonomi analitis relatif budaya, memanfaatkan deskripsi tebal untuk merekonstruksi teks budaya murni, dan mengakui kekuatan kasual budaya untuk memungkinkan dan membatasi tindakan sosial. Dalam kesimpulan ini, saya berbicara dengan premis ketiga, bagaimana budaya itu mengganggu dan mengarahkan apa benar-benar terjadi. Tujuan akhir dari teori sosiologi adalah untuk membantu memahami apa benar-benar terjadi di dunia sosial
Dan seperti yang saya catat di bab 1, topik tentang penelitian ini merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Amerika Serikat hari ini. Saya percaya bahwa melihat wacana dalam organisasi yang didedikasi untuk membuat perubahan dalam bagaimana imigran saat ini diperlakukan dan bagaimana hasil reformasi imigrasi dapat membantu kita merenungkan hal yang lebih penting. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang review buku Batas-Batas Kepemilikan Pekerjaan Online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Terima kasih.